next, finish, close. Oke, sekarang kita refresh. Apakah dia berhasil langsung mengupdate atau enggak? Sekarang kita refresh. Ya, oke. Jadi sekarang udah terkoneksi ya antara Primavera dengan Microsoft Power BI. Oke semuanya, kali ini kita akan membuat dashboard suatu project. Jadi kemungkinan nanti dashboardnya itu akan terlihat seperti ini. Ini sangat sederhana sekali. Di sini ada informasi dari equipment kategori. Jadi di sini proyeknya itu mengerjakan tangki storage. Di sini ada tangki fuel dan tangki water. Tangki fuel ada dua ya. Kalau misalnya kita cek di sini, nah di sini ada fuel A sama fuel B. Water storage pun ada dua, water A sama water B. Nah di sini semuanya sudah otomatis akan menyesuaikan sesuai data yang kita checklist di sini. Kalau misalkan kita mau tahu yang water A, nah di sini data-datanya itu udah otomatis dia memberitahukan, menginformasikan progresnya udah berapa persen, aktivitinya mana aja, ya apa yang udah selesai, yang belum selesai, kemudian di sini planning pengerjaannya, apa workload distributionnya yang udah ada, kemudian aktivitinya apa-apa aja udah ada. Dan ini sudah apa fleksibel semuanya. Kita langsung saja buat dashboard proyek ini dari awal. Anggap saja kita sudah menyelesaikan updating di Primavera dan sekarang kita akan menampilkannya di Power BI. Nah, pertama-tama kita harus mengekspornya terlebih dahulu. Pilih spreadsheet, activity, kemudian ini checklist. Nah, di sini saya sudah buatkan template-nya. Teman-teman yang mau tahu isinya template-nya, ini nih, sesuaikan aja di video sebelumnya udah saya jelaskan. Kemudian kita klik next. Di sini uh, saya akan simpan di folder Power BI Dashboard. Kemudian kita klik next dan finish. Oke, sekarang kita lihat hasil eksportannya ya. Nah ini nih, ST1 activity. Kemudian sekarang di Power BI, kita buat blank report. Sekarang kita ambil data hasil eksportannya. Di desktop, Power BI dashboard. Nah ini datanya. Kita ambil data yang task, kemudian kita transform terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus sesuaikan terlebih dahulu data-data yang tidak sesuainya. Pertama-tama kita harus menjadikan headernya dulu nih. Yang ini nih headernya. Kita klik ini. Oke, sudah jadi header. Sekarang kita cek di sini ada kolom profiling ya. Di sini kita lihat, nah ini nih ada eh, yang kosong. Ini nih, empty 5%. Jadi ini harus kita isi. Ini kan departemen ya. Ini tuh sum of payment. Jadi kita isi TOP aja. Kita replace. Caranya untuk yang departemen, yang facility juga ini kosong ya. Kita sekaligus aja dua ini, kemudian kita pilih replace value. Di sini ganti jadi TOP. Oke, sekarang ini udah keisi. Nah, ini untuk yang ini total float ini nol karena ini udah 100%. Jadi ini nggak apa-apa. Kemudian yang ini kita hapus. Selanjutnya close and apply. Oke, datanya sudah terload ya. Nah, ini nih. Sekarang kita akan buatkan dulu hitungan-hitungannya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, sorry, nah, kita buat kayak gini dulu. Nah, kita akan buatkan ininya dulu nih. Sekarang kita pakai measure buat total activity. Total activity sama dengan uh, control. Kita hitung baris dari ini ya, task ini nih.
tabel task, kurung tutup. Oke, sekarang eh untuk membuat ini ya, ini namanya apa? Card. Ini nih yang ini nih, apa ini? Nah, ini nih card. Kita pakai yang ini nih, card new supaya banyak. Jadi perbedaan antara card ini sama yang ini, kalau ini cuma satu, kalau ini bisa banyak. Sekarang kita masukkan total activity ke sini. Oke, ada 88. Selanjutnya kita hitung lagi untuk yang activity yang udah selesainya. Kita buat lagi eh, measure total acti total complete aja, completed sama dengan sekarang kita hitung pakai calculate. Kemudian di sini kita hitung barisnya, tabelnya adalah task, kemudian kita filter. Jadi yang udah selesai itu kan yang activity statusnya komplit ya. Di sini filternya adalah activity status sama dengan completed. Kemudian ini kita enter. Sekarang coba kita masukkan lagi ke card ini total complete. Oke, total complete-nya ini satu. Coba kita lihat apakah benar cuma satu. Oh iya ya, cuma TOP aja. Selanjutnya eh remaining work. Remaining work artinya semua activity yang di luar activity complete ya. Harusnya 87 nih. Kita hitung lagi new measure total sorry, total remaining sama dengan calculate. Kemudian di sini control sama tabelnya task. Filternya adalah activity status yang mana ini bukan completed. Kurung tutup. Oke. Sekarang kita masukkan lagi ke sini. Kita masukkan. Oke, 87. Sekarang kita hitung yang kritikalnya, activity yang kritikal. Kita measure lagi. Total critical. Calculate masih sama rumusnya. Control masih sama. Ininya task juga sama. Kemudian filternya ini adalah total float. Total float sama dengan 0. Ini udah paham lah ya. Total float 0 itu adalah activity yang kritikal. Oke, coba kita perbesar. Filternya kita inikan dulu. Oke, ini ada di bawah. Nah, ini nih ada 36 yang kritikal. Selanjutnya yang activity in progress. Kita measure lagi. Total in progress sama dengan calculate control task, kemudian filternya tetap activity status ya. Seri activity total activity sorry kenapa gak ada activity status. Oh ini nih, ini ada kesalahan nih. Ini gini, kita activity status
sama dengan tanda petik in progress. Oke, enter. Ada yang salah. Sebentar. Oh, ininya 2. Kemudian ini kurang tanda petik. Oke, enter. Kita minimize lagi. Sekarang ini kita masukin juga ke sini. Oke, sekarang kita atur supaya tampilannya apa? Kayak gini. Ya, ini kan masih defaultnya itu kayak gini. Sekarang kita masuk ke ini nih apa namanya? Format your visual, kemudian layoutnya di sini single row, tipenya card. Nah, ini maksimal card sound-nya kita tampilkan aja semuanya. Ada berapa nih tampilannya? Oh, ada 5 ya. Kemudian ininya overflow-nya tetap. Sellout value-nya ini buat ngatur ini ya, ukuran fontnya. Kita kecilkan jadi 35 lah misalkan. Kemudian kita buat di tengah. Ini untuk labelnya ya. Nah, itu tuh. Kita tampilkan aja labelnya. Di tengah juga kita kasih kecil dikit. Jangan deh. 12 aja lah standar. Kemudian eh layoutnya sama. Ini cardnya kita tambahkan unsend bar sama ya biar kayak yang di sana. Bordernya kita hilangkan, backgroundnya juga kita hilangkan, bukan yang di sini nanti main backgroundnya. Kita main di background warna yang di sini, general, efek, backgroundnya kita kasih warna, kita samakan ya, kasih warna hijau, hijau. Kita lihat di sini biru aja dulu lah. Kita kasih warna biru, kemudian kita kasih eh, visual border ini supaya ujung-ujungnya apa ngeradius. Kita kasih 20. Kemudian color bordernya kita samakan dengan ini. Oke, jadi hasilnya kayak gini. Kita kecilkan. Kayaknya hurufnya kegedean nih. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Coba kita bandingkan ya. Nah, ini kayak gini. Coba kita lihat ukuran hurufnya nih biar sama. Ini ukuran hurufnya itu 20. Kemudian labelnya adalah 10. Oke, kita samakan. Ini kalau value-nya 20, kemudian labelnya adalah 10. Oke, kita perkecil. Oke, informasi untuk yang bagian atasnya udah kita selesaikan nih. Selanjutnya adalah kita akan buat ini nih, average progress-nya. Untuk average progress, kita gunakan ini nih, card yang satu aja. Ini kemudian kita kasih rata-rata physical persen komplit ya. Kalau misalkan kita tambahkan di sini, physical persen komplit itu, nah ini sebenarnya bukan persen. Kalau misalkan kita lihat di sini, physical persen komplit, belum kita atur nih. Tadi kelupaan. Oke, kita edit query lagi. Physical persen komplit, jadi kita buat, ini kan desimal ya, harusnya percentage. Biar nanti tampil di sananya itu bentuknya itu persen juga. Cuman hasil eksportan dari Primavera, physical persen komplit itu dia angkanya itu bukan 100%, tapi 100 nilai desimal sehingga ketika dikonversi di sini ke 100, jadi hasilnya ini adalah 10.000%. Nggak apa-apa, kita close and apply.
Kemudian tampilan di sini kita ganti juga jadi percentage. Nanti hasil di sininya adalah 10.000%. Nah, sekarang kita measure lagi. Di sini kita new measure. Kemudian di sini kita buat total average. Di sini kenapa depannya harus ada total? Jadi supaya grup hasil measure itu ada di sini nih. Ada tetap di total-totalan yang ada di sini. Total average sama dengan calculate average. Kemudian yang mau kita rata-ratakan, saya complete, kurung tutup, langsung kita bagi 100. Kurung tutup, enter. Nah, di sini kita rubah, bukan physical plan complete, tapi jadi total average. Nah, total average ini kita rubah jadi persentase formatnya. Nah, progres itu baru 1,14%. Karena kan total yang complete activity cuma baru satu. Oke, kita udah dapat data average-nya. Kita simpan dulu sebelah sini. Kemudian selanjutnya kita buat equipment kategori nih. Kita tambahkan di sini slicer. Kemudian kita masukkan facility. Nah, ini facility. Ini TOP-nya kita hilangkan. Jadi jangan all filterannya. Karena kan itu TOP itu term of payment ya. Nggak perlu. Nah, hasilnya kayak gini. Facility-nya kita rubah jadi equipment list. Equipment list. Enter. Oke. Selanjutnya, di sini sebenarnya karena di project code-nya nggak ada pengkategorian mana apa equipment kategori supaya jadinya nanti hasil kayak gini nih. Equipment kategori, fuel storage tank, water storage tank. Ini kita buat kolom baru. Di sini kita tambahkan kolom baru. Kolom. Kemudian kita masukkan kodenya ya. Kita kasih nama equipment kategori sama dengan kita kasih apa? Isi switch. Kemudian ininya true. Kita ambil dari sini ya. Kalau misalkan apa? Facility, task facility sama dengan fuel A, jangan. Kalau misalkan facility ini ada konten fuel, artinya itu fuel storage tank. Jadi kasih contain string. Within text-nya di sini facility. Kemudian kita cari kata fuel. Jadi semua yang ada fuel sorry. Detail text facility sama dengan fuel, koma. Within text, tanda petik fuel, kemudian kurung tutup, maka, koma, kita kasih ini fuel storage tank. Kurung tutup. Jangan dulu tutup ya. Koma dulu. Untuk yang waternya belum. Contain string. Within head text facility.
Kita cari water. Ini hasilnya adalah water storage tank. Langsung kita tutup. Ya, oke. Sekarang equipment kategori sudah kita dapat. Sekarang kita tambahkan lagi slicer. Kemudian di sini, nah ini equipment kategori kita masukkan ke sini. Untuk yang blank, ini yang TOP ya. Ini kita edit. Yang blanknya kita hilangkan. Oke, equipment kategori sudah kita dapatkan nih. Oke, selanjutnya kita cek lagi ya di sini. Kita akan buat ini nih. Jadi di sini dibuat dari eh, funnel ya. Yang ini nih. Tayang ini. Funnel. Kemudian ini nanti kita buat every project progress. Kita satu-satu lah funnel dulu. Kita tambahkan ini. Kemudian data yang dipakai adalah activity status. Value-nya ini adalah activity name, tapi ininya count. Nah, oke, ininya kita rename. Kita kasih title aja ya. Di sini activity status. Oke, nanti kita rapikan. Kita buat dulu item-itemnya. Selanjutnya kita akan buat average progress dari masing-masing departemen nih, procurement, engineering, construction. Ini kita pakai stack bar chart. Kita simpan di sini. Di sini di project code ada yang namanya departemen. Ini buat ke y-axis. Kemudian untuk yang average progress-nya jangan pakai yang ini ya. Pakainya adalah yang total average. Oke, kemudian di sini coba kita lihat dulu. Kita atur dulu limitnya nih. Value-nya mana? X-axis. Maksimumnya kita atur ke 1. Oke, jadi sekarang udah kelihatan ya. Selanjutnya ini X-axis titelnya kita off-kan. Y-axis titelnya juga kita off-kan. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita lihat ke datanya, jadi departemen itu di sini adalah singkatan-singkatan karena kan di Primavera itu project code ya. Sekarang kita akan buat di sini satu kolom yang mana kalau misalkan itu adalah engineering, kita lengkapi jadi datanya nanti hasilnya kayak gini. Kayak gini nih. Nah, jadi lengkapnya engineering, procurement gitu. Bukan singkatan-singkatan hasilnya kayak gini. Kita tambahkan lagi satu kolom. Rumusnya sama, pakai switch. Di sini kita kasih departemen 2 sama dengan switch. Ininya masih true. Kemudian koma, kita enter ke bawah. Value-nya adalah jika depart de jika departemen sama dengan eng, tanda petik eng, maka ini adalah engineering, koma, n-nya gede ini. Kemudian sekarang kita buat lagi ke bawah, jika departemen sama dengan, ini PCH itu procurement ya, PCH kita kasih procurement, kemudian
Departemen jika apalagi con, maka artinya adalah construction. Satu lagi jika ini sama dengan apa? INS ya, installation, ins, maka ini adalah installation. Kemudian kita tutup, kita enter. Oke, udah kita dapatkan. Sekarang eh, data yang di sini bukan lagi departemen yang ini, tapi departemen 2. Kita masukkan ke sini. Oke. Selanjutnya di sini ada yang apa yang TOP kita gak usah ambil aja. Nah, gitu. Di sini belum ada progres ya. Apa? Nanti kita lihat aja, kita bandingkan. Kita sedikit rapikan. Selanjutnya kita buat ininya nih, tabel data activity-nya yang ini nih. Oke, kita sekarang ke tabel ini. Kemudian kita masukkan activity name. Kemudian value-nya adalah ada progress. Progressnya pakai yang ini ya, total average. Kita tambahkan ke value. Kemudian tanggalnya start, kemudian finish. Ah, di sini nih, ini kayak gini nih. Ini belum kita atur tadi. Kita ke sini dulu. Ini nih. Ini belum kita atur bahwa ini itu tanggal. Kita balik lagi ke query, kita transform dulu jadi tanggal. Nah, ini ya, ini malah desimal. Harusnya ini adalah date. Ini juga harusnya adalah date. Sorry, salah ini. Ini departemen. Departemen itu ya huruf lah, teks. Mulai sekarang. Ini nih. Ini adalah date. Kemudian kita close and apply. Nah, oke, sekarang udah berubah jadi tanggal. Dan kita, di sini ada yang error. Ini bukan zoom ya. Oke, kita remove dulu. Ini juga kita remove dulu. Sekarang kita isi lagi. Start di sini, finish di sini. Total average-nya ada di urutannya, oke kayak gini. Cuman ini kayaknya terlalu panjang nih. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, tanggalnya ini terlalu lengkap. Kita atur supaya tanggalnya lebih simpel. Kita pakai yang ini aja. Ini juga sama. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sekarang udah lebih simpel. Kita geser lagi. Nanti kita rapikan. Selanjutnya apa? Kita akan buat kita geser-geser dulu. Kita akan buat workload distribution-nya. Nah, ini nih ya, workload distribution plan. Itu pakainya itu yang ini nih, area chart. Yang ini atau yang ini juga bisa. Kita pakai yang ini dulu. Area. Kemudian kita atur nih, x-aksisnya adalah tanggal finish. Kemudian buat y-aksisnya adalah activity name. Oke. Ini jangan tahun, tapi jangan quarter, kita month aja. Kita perbesar juga. Nah, oke, jadi hasilnya kayak gini. Kemudian, oke, sedikit kita atur dulu untuk yang
y-aksis ini nggak usah pakai judul. Nah, kemudian kita coba kita lihat di sini ada angka-angkanya ya. Kita pakai juga besar. Itu adalah data label. Nah, kayak gini. Jadi ada angka-angkanya juga. Kemudian ini namanya kita rubah general, kita titelnya kita kasih work workload workload distribution plan. Oke, selanjutnya sekarang kita mulai atur-atur. Kita rapikan ya. Kita mulai dari sini nih, activity status. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada bordernya ya, radius sama ini ke filter. Nah, kita masuk dulu di sini ya tetap. Kita ke general, efek, visual bordernya kita on kan. Kemudian frontnya kita isi 20. Nah, hasilnya kayak gini. Ini warnanya disesuaikan dengan apa? Temanya ya. Temanya biru misalkan, kita buat warna biru juga. Efek visual border kita kasih warna biru juga. Nah, nanti hasilnya bakal biru juga. Yang ini juga sama. Kita ke sini, general, efek, kita on kan, kita kasih warna biru, kita kasih rounded ya 20. Yang ini juga sama, bordernya on kan, kasih warna biru, ininya adalah 20. Yang ini juga sama. Kita on, colornya biru, ininya 20. Nah, oke. Sekarang ini udah agak ini ya, udah agak kebentuk. Sekarang kita buat apa? Ini kan ada garisnya nih, ke sini hijau. Itu dibuatnya itu dari ini nih dari shape kotak. Nah, ini kita pull dari sini ke atas. Kemudian ini ke bawah. Stylenya, warnanya kita samakan. Nah, gitu. Nah, ini kan ketutup ya. Kita ke view, selection. Nah, di sini kita atur shape ini ke bawah, paling bawah. Nah, supaya tampil nih huruf-huruf tadi yang kita bikin. Oke, selanjutnya ini kan ada background nih, background putih. Kita hilangkan. Di sini ada di nah ini nih background. Oke, sorry backgroundnya itu bukan ya. Sini kalau nggak salah. Efek. Nah backgroundnya kita off kan. Oke, jadi transparan. Yang ini juga sama. Ini dia transparan. Ini juga sama. Oke. Selanjutnya kita tambahkan select all. Di sini kita ke visual, slicer setting, selection, kita tampilkan select all-nya. Ini untuk mempermudah seleksi. Ini juga sama, kita tampilkan select all-nya. Nah, oke. Selanjutnya kita tambahkan icon dari perusahaannya ya. Di sini saya contohkan foto apa channelnya. Kita tambahkan image. Kemudian di sini cari tempat fotonya. Dokumen saya simpan di sini. Nah ini nih.
Oke, kita atur ukurannya. Nah, di sini. Ini kayaknya terlalu numpuk di atas. Sekarang kita rapikan. Nah, untuk apa mempermudah pengukuran ininya ya, kita ke view, kita tampilkan grid line. Nah, itu kan jadi mulai kelihatan nih. Oke, sekarang kita apa? Tutup, tutup, tutup. Sekarang kita fokus ke merapikan. Nah, ini total average. Ini apa? Ini oke, ini dulu. Ini nah, dari sini. Oke, sini dulu. Kita sini. Ini coba kita angkat. Oh, ini di ya. Kita kasih ini sana. Kemudian di sana. Ini kita atas. Ini kita atas. Ini kita sampai. Sini. Nah, ini fokus kita ke bawah. Kemudian ini kita ke bawah. Nah, oke. Sekarang sudah ada. Nanti ya, sama ya. Sekarang, ini kita nah, oke. Nah, coba lanjut. Hasil. Ini ya tinggal rapikan lah teman-teman kalau misalkan mau dirubah-rubah silahkan temanya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan simulasi. Bagaimana kalau misalkan setelah kita melakukan updating di Primavera, apakah ini bakal otomatis ikut berubah atau enggak setelah kita ekspor? Oke, sekarang ini kita simpan dulu. Kita simpan. Sorry, sorry. Ini kayaknya belum kita rapihin nih. Ini tulisannya nih. Kita rubah dulu eh, apa namanya titelnya. Ini kita ganti jadi average progress. Oke. Ini average progress, workload distribution plan, di sini ada activity-nya. Oke, udah. Oke, sekarang kita simulasikan ya. Ini kita save dulu. Kita save-nya di mana ini dashboard project? Bukan. Kita samakan di tempat ini ya, supaya nanti ngumpul filenya. Kita samakan di desktop. Browse this device. Kemudian kita cari tadi kita nyimpan database-nya itu di Power BI dashboard. Nah, di sini ya. Kita kasih di sini uh, simple yes, simple dashboard tutorial. Oke, kita save. Oke. Sekarang ini kita anggap kita update dulu. Ini kan cut off-nya itu 25 Mei ya. Kita update misalkan kita maju aja, anggap sampai ke misalkan kita update sampai ke pertengahan Agustus lah, 16 Agustus ya. Jadi yang semua activity yang eh, pertengahan Agustus kita update semua udah selesai. Ini Juli kita buat selesai. Ini Juli tiba kita selesai, kita selesai. Oh, ini selesai, selesai. Ini selesai. Ya, di sana satu, apa lagi dalam sini? Ini kemudian ini Juli juga, ini 16 selesai, selesai. Kemudian ini selesai. Untuk PO berarti ini udah di PO ya. Udah di PO. Sorry, kain jangan di Agustus deh supaya sequence production itu ada progres juga. Jadi kita taikin lagi jangan di Agustus. Akhir Agustus lah, sampai akhir Agustus. Lanjut ini udah selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Ini baru ada kan, ini baru ada kan. Kemudian ini belum selesai yang kemudian ada. Sekarang ini udah selesai. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai. Oke. Sekarang kita akan running. Apply-nya di tanggal tadi ya akhir Agustus. Kita ini simulasi aja. Schedule. Oke, udah. Sekarang kita ekspor lagi. Ekspor. XLSX. Ininya activity. Next. Export. Ininya tutorial tetap. Kemudian kita simpan di, udah sama ya. Nanti kita langsung replace aja. Next. Finish. Close. Oke. Sekarang kita refresh. Apakah dia berhasil langsung mengupdate atau enggak? Sekarang kita refresh. Ya, oke. Jadi sekarang udah terkoneksi ya antara Primavera dengan Microsoft Power BI. Sorry, ini kayaknya belum ini nih.
belum kita tambahkan ini nih, visual, data labelnya nih. Gitu, biar kelihatan presentasinya. Oke, jadi seperti itu ya. Sekarang Power BI Dashboard ini sudah terkoneksi ke Primavera, jadi nanti kita tinggal ekspor. Ini nanti dia bakal otomatis menyesuaikan gitu. Kita kalau udah kayak gini enak nih, apa? eh, Ngatur-ngaturnya enak. Kalau udah kayak gini, ngeceknya, misalkan untuk yang fuel storage tank, kita mau lihat yang A, oke, kita mau lihat yang A. Nah ini ya, oh berarti yang A itu sekarang consumption-nya baru 6%. Oh kalau distribution plan-nya, ya ini kayak gini nih. September ada 9 activity. Oh iya, ininya supaya mudah activity name-nya kita tambahkan ini departemen ini nih di sininya. Jadi nanti ada gini nih. Ah, jadi kan lebih enak ngelihatnya. Jadi untuk yang fuel A, construction-nya baru ini aja. Ini nih. Nah, ini supaya berurutan kita buat ini nih, activity name. Kita sort by-nya itu berdasarkan activity ID. Jadi ini kan berurutan sesuai WBS Progress di Primavera. Oke, jadi kayak gini lah ya. Cukup tutorial apa dashboard projectnya. Ini kalau udah kayak gini udah lebih nyaman ya. Kita mau tahu ya engineering apa aja, tinggal klik. Udah ada nih activity-nya apa aja. Planningnya engineering sampai kapan udah ada. Kemudian procurement, pembeliannya ini kapan-kapan udah ada. Transaction, kalau udah kayak gini udah tinggal klik-klik lah. Ini udah nyaman nih buat dipakai presentasi atau misalkan kita ngasih insights ke apa project manager lah atau misalkan kita nge-follow up ke klien ke ke apa ke kontraktor itu lebih nyaman lah. Kita bisa tahu nih aktivitas yang udah selesai, in progress. Kemudian di sini yang apa aktivitas yang belum selesai, di sini udah kepak. Ini udah tinggal klik klik. Kita udah tahu apa informasinya dari masing-masing facility. Facility-nya banyak ya enak lah nanti equipment list-nya banyak juga. Nanti bisa kita tahu dengan mudah progresnya. Oke, jadi untuk tutorial Microsoft Power BI Dashboard cukup sekian. Jadi berapa menit nih? Di bawah 1 jam ya. Jadi sebenarnya apa? Kalau udah kita tahu, udah bisa, kita bisa lebih cepat lah. Terima kasih, semoga bermanfaat.